Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gen Z semua, balik lagi bareng saya. Selamat datang di paparan sejarah kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang jujur aja luar biasa banget, yaitu para wanita di medan jihad, mitos versus realitas. Sepanjang sejarah, sering banget kan ada gambaran yang keliru soal posisi wanita muslimah di masa awal peradaban Islam. Nah, dalam paparan ini, yang tentunya kita buat dengan sangat menjaga adab tanpa menampilkan visual fisik Rasulullah sama sekali, kita bakal coba merekonstruksi sejarah murni dari literatur primer. Tujuannya apa? Buat ngeliat langsung aksi nyata dan taktis para sahabiah, yang inspirasinya bisa banget kita pakai buat napak tilas dan majuin dakwah Nusantara hari ini. Coba deh kita pikirin, benarkah wanita di era Nabi itu cuma ada di ranah domestik? Maksudnya, cuma ngurusin dapur aja? Banyak dari kita tuh tumbuh dengan narasi arus utama yang bilang kalau wanita muslimah masa awal itu pasif banget. Benar-benar terisolasi dari dinamika sosial, apalagi kalau udah ngomongin urusan geopolitik dan pertahanan militer. Tapi pertanyaannya, apa iya itu fakta sejarah yang utuh? Ternyata, mitos ini berhasil dibongkar habis oleh ulama besar kita, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Lewat kritik sanad dan penelusuran literatur klasik yang mendalam banget, beliau nemuin realitas yang jauh lebih kompleks. Ternyata, mereka nggak cuma ngurus rumah tangga loh. Para sahabiah ini secara aktif terlibat dalam close combat alias pertempuran jarak dekat, belum lagi urusan logistik militer yang krusial banget, sampai ngasih dukungan medis darurat langsung di garis depan. Gila kan? Nah, kita masuk ke bagian pertama dari paparan ini, senjata darurat di garis belakang. Dalam perang besar berskala masif kayak perang Yarmouk, situasi itu bisa berubah jadi ekstrim cuma dalam hitungan detik. Di sini, mari kita kenalan sama sosok yang dapat gelar Khotibatun Nisa, alias juru bicara kaum wanita. Gelar mulia ini disandang oleh Asma binti Yazid. Ini bukan gelar sembarangan, ini nunjukin betapa tingginya intelektualitas beliau di ruang publik. Tapi jangan salah sangka, kecerdasan di forum diskusi ini ternyata benar-benar sejalan sama keberanian fisik dan mentalnya pas lagi di garis depan. Bayangin momen ini ya, waktu pasukan elit Romawi sukses nembus barisan pertahanan Muslim dan udah makin dekat ke area perkemahan wanita di Yarmouk, Asma ini nolak buat lari. Ibnu Hajar al-Asqalani mencatat sebuah momen yang epik banget. Asma nekat nyabut tiang tendanya, terus dijadiin senjata darurat. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Dengan tangan kosong dan tiang tenda itu, beliau berhasil numbangin 9 tentara Romawi. 9! Coba bayangin kekuatan murni yang dibutuhin buat pertahanan vital kayak gitu. Operasi taktis yang ndakala briliannya juga dilakuin sama Safiyah binti Abdul Muthalib, bibinya Rasulullah, pas lagi perang Khandaq. Waktu kaum wanita dan anak-anak diungsikan ke Benteng Pahari, ada satu mata-mata Yahudi Bani Quraizah yang ngintai mereka. Karena waktu itu Hasan bin Thabit lagi sakit dan gak bisa turun tangan, Safiyah langsung ngambil inisiatif dan meluncurkan operasi senyap. Beliau mantau musuh itu, menyelinap keluar pelan-pelan sambil bawa tiang kemah, ngelumpuhin mata-mata itu seketika, terus ngelempar kepalanya keluar benteng. Ini tuh bener-bener psychological warfare tingkat tinggi yang akhirnya bikin musuh ketakutan dan batalin serangan mereka. Oke, lanjut ke bagian kedua, kiprah darat dan ekspedisi laut. Kita bakal lihat gimana sepak terjang dari keluarga Milhan dan Najjar. Wahai Rasulullah, jika ada orang musyrik mendekatiku, akan aku robek perutnya dengan ini. Wah, merinding gak sih dengernya? Bayangin keberanian murni di balik ucapan super tegas dari Ummu Sulaim pas perang Hunain ini. Waktu pasukan muslim ngalamin kepanikan massal gara-gara serangan mendadak dari suku Hawazin, Ummu Sulaim bukannya cari tempat sembunyi buat nyelamatin diri. Beliau malah merangsek maju dan berdiri jadi tameng pelindungnya Rasulullah. Dan yang paling mind-blowing dari peristiwa ini teman-teman, Ummu Sulaim ngelakuin penjagaan itu dalam kondisi lagi hamil besar. Beliau berdiri tegap sambil bawa honjar, semacam belati, benar-benar siap tempur ngadepin musuh demi ngelindungin nabinya. Diriwayatkan kalau Rasulullah sampai tersenyum lihat keteguhan hati Ummu Sulaim ini. Fakta sejarah ini benar-benar ngehancurin batas persepsi kita selama ini tentang fisik dan mental seorang wanita kan? Nah, kalau saudarinya berjibaku di darat, cerita Ummu Haram ini beda lagi. Kiprahnya bermula dari mimpi Rasulullah, yang lihat kalau umatnya kelak bakal ngarongin lautan persis kayak raja yang lagi duduk di atas singgasana. Waktu dengar itu, Ummu Haram langsung minta didoain supaya beliau bisa jadi salah satu dari mereka. Dan coba tebak, nubuat itu beneran terwujud di era Khalifah Utsman. Ummu Haram jadi pionir, bener-bener pergerakan perdana dalam ekspedisi laut militer Islam pertama yang dipimpin sama Mu'aliyah. Beliau terus ikut berjuang sampai akhirnya wafat secara syahid di Siprus. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu logistik medis dan perang mental. Kita balik lagi nih ngebahas situasi super genting di perang Yarmouk.
Seperti yang sering banget kita dengar di strategi perang modern, kemenangan itu sangat bergantung sama yang namanya rantai pasokan. Nah, disinilah peran operasional Asma binti Anas, istrinya Khalid bin Walid benar-benar bersinar. Waktu tekanan militer Romawi lagi di fase paling menghancurkan, Asma ini maju dan bertindak sebagai tulang punggung logistik pasukan Muslim. Beliau yang organisir distribusi air yang sangat vital dan juga mastiin penanganan korban luka di garis depan tetap jalan. Tanpa suplai dasar yang diurus sama para wanita tangguh ini, pasukan tempur sekuat apapun udah pasti bakal kolaps. Tapi ingat, perang itu bukan cuma soal logistik, ini juga soal ketahanan mental. Waktu sebagian pasukan Muslim mulai terdesak mundur di Yarmuk, Hindun binti Utbah langsung ngambil alih komando mental. Beliau nggak cuma diem panik, beliau ngambil debu, terus dilempar ke wajah para prajurit yang mundur buat bikin mereka malu. Nggak cuma itu, beliau sampai mukul mereka pakai pasak kemah buat maksa terjadinya tactical turnaround atau putar balik taktis. Bahkan beliau sampai menghardik keras suaminya sendiri, yaitu Abu Sufyan. Aksi agresif psikologis yang luar biasa berani ini sukses besar ngentiin pasukan yang tadinya mau lari, dan moral tempur kaum muslimin pun langsung berkobar lagi. Oke, kita sampai di bagian keempat, yaitu kesimpulan fikih dari Syekh Al-Albani. Dari semua kisah tadi, gimana sih kita narik benang merah sejarahnya ke dalam pemahaman fikih Islam? Syekh Al-Albani merumuskan beberapa poin penting. Pertama, hijab itu sama sekali bukan dinding yang menjarakan perempuan dari umatnya. Mereka tetap bisa memegang adab sambil ngasih kontribusi publik yang luar biasa. Kedua, ini nunjukin kalau syariat Islam itu sangat moderat. Emang benar, wanita nggak diwajibkan bertempur di masa normal. Tapi, fikih ngasih ruang yang sangat proporsional buat mereka merespons kalau situasinya lagi darurat. Dan yang ketiga, sejarah udah ngebuktiin dengan jelas kalau peradaban Islam itu selalu bertumpu pada sinergi mutlak antara laki-laki dan perempuan. Nggak bisa jalan pincang sebelah. Sejarah yang valid udah ngebuktiin ketangguhan spiritual, mental, dan fisik para muslimah di medan juang. Sekarang pertanyaannya buat kalian semua, gimana dengan kontribusi muslimah di generasi kita hari ini? Gimana teman-teman Gen Z bakal ngambil inspirasi dari keberanian luar biasa sosok kayak Asma, Ummu Sulaim, atau Hindun buat ikut andil majuin peradaban dan dakwah Nusantara kita saat ini? Silakan direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ngebahas dan merajut sejarah bareng saya di paparan kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.